Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan jasmani maupun rohani, disehatkan akalnya, dijauhkan daripada kejahilan dan kebodohan. Jahil bahasa Arabnya. Kalau bodoh itu bahasa Indonesia. Bodoh, dungu, apalagi itu. Tapi jahil sekarang juga menjadi bahasa Indonesia. Jahil bisa bermakna nakal, jahil bisa bermakna bodoh. Intinya kita mudah-mudahan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pula ditambahkan, dianugerahkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan Islam yang sempurna, begitu juga dengan imannya, begitu juga dengan ihsannya, ya. Kemudian ditambahkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Dan kita berharap pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua ini dijadikan termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan kali ini Wali NU kembali menghadirkan edisi video-video tentang doktrin-doktrin oknum habaib. Kali ini video doktrin dari Habib Bocil. Kabarnya ini didikan Habib Bahar, ya, atau mungkin mengikuti ceramah-ceramah ataupun cara-cara ceramah pidatonya Habib Bahar, ya. Coba kita dengarkan bagaimana ataupun apa yang disampaikan oleh Habib ini. Bukan kami, anak cucunya Nabi, yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah, mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Pintai para habaib, aku saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, kalau kita dengarkan tadi, sepertinya Habib ini sama seperti Habib ataupun oknum Habib yang lainnya, yang mana mereka gila nasab, ya, gila kehormatan. Dalam hal ini, di dalam ceramahnya dia menghendaki semua kiai, para tuan-tuan guru dan semuanya menghormati para habaib. Jadi beliau ini nggak menjelaskan habaib yang macam mana seperti yang harus dimuliakan itu. Jadi ini memang gila nasab, gila kemuliaan. Kemudian dia juga ini, Habib ini juga merendahkan para kiai, merendahkan para tuan-tuan guru yang alim-alim, yang mulia-mulia itu, ya. Di mana dikatakan olehnya bahwa para kiai ataupun tuan guru itu mungkin, kata dia, kan gitu, memiliki sakit hati, penyakit hati, bungkam, sehingga tidak mau bercerita tentang ahlul bait, ya. Sebenarnya bocah ini, ya, bocah cilik, Habib Bocil ini
nggak pernah nyantri dengan para kiai, ya, nggak pernah mengikuti kajian-kajian rutin para tuan-tuan guru yang alim-alim itu, yang di Bima, yang di Sumatera, yang di Riau, yang di Kalimantan dan lain sebagainya itu ya. Ngajinya sama Habib doang ya. Ngajinya ya tentang nasab itu aja. Jadi di dalam pikirannya si bocil Habib ini, yang namanya pelajaran Islam itu ya cuma itu saja, yaitu cerita nasab, cerita bagaimana memuliakan nasabnya kalangan Habib. Para sahabatku yang saya muliakan, ini adalah contoh di antara kegilaan ataupun kesesatan daripada hasil pendidikan dari para habaib ya. Sampai-sampai bocil Habib ini menghina para kiai, dianggapnya kiai itu nggak ngerti perkara ahlul bait, nggak pernah memuliakan ahlul bait. Dikiranya para tuan-tuan guru yang mulia itu tidak pernah menyampaikan kepada jamaahnya, murid-muridnya, santri-santrinya tentang ahlul bait. Tidak tahu bagaimana cara untuk memuliakan para habaib ya, para ahlul bait, zuriat-zuriat Nabi Muhammad dan seterusnya. Ini membuktikan si bocil Habib ini nggak pernah ngaji ya. Maksudnya nggak pernah ngaji, menjadi santri para kiai dan para tuan guru-guru yang mulia itu, yang alim-alim itu ya. Coba dia ikut pengajiannya para kiai, para tuan-tuan guru, tentu tidak akan bicara seperti ini, karena di dalam pengajian rutin para kiai maupun tuan guru tentu saja mengajarkan bagaimana mencintai Rasulullah, mencintai ahlul baitnya, mencintai mereka-mereka yang memang pantas untuk dicintai, diagungkan, dimuliakan dan seterusnya. Namun tentunya sesuai dengan kurikulumnya Pak Kiai ya, karena pelajaran ataupun pendidikan Islam itu sangat luas. Al-Quran itu ada 30 juz, ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, belum hadis, belum tafsir, belum fikih dan lain sebagainya. Jadi kajian Islam tidak hanya tentang cerita nasab, banyak kajian Islam itu. Jadi kalau Anda menjadi santrinya Pak Kiai, mengikuti kurikulum pendidikan pesantren mereka, ya Anda akan menemukan sesuai dengan kitab apa yang sedang dipelajari, kitab apa yang sedang disampaikan oleh para kiai maupun tuan-tuan guru itu. Kalau pada saat itu kitab yang sedang dibuka, yang dikaji tentang fikih, ya tentu saja yang akan disampaikan oleh para kiai tersebut adalah kitab info-info, keterangan-keterangan, pelajaran-pelajaran pendidikan tentang fikih. Kalau bicara atau membuka kitab sejarah, ya isinya yang disampaikan oleh para kiai, tuan-tuan guru ya tentang sejarah. Tetapi bukan berarti tidak ada pendidikan tentang bagaimana mencintai Rasulullah dan ahlul baitnya. Para sahabatku yang mulia, ini adalah contoh, dan perlu Anda ketahui, saya ulang lagi kajian sebelumnya ya, bahwa berdasarkan fakta penemuan ilmiah melalui kajian kitab nasab maupun melalui kajian kitab sejarah serta hasil penemuan daripada uji tes DNA serta juga kajian tentang akal sehatnya Al-Quran, hadis dan orang-orang manusia ya, disimpulkan bahwa kalangan Ba'alwi, yaitu yang mana orang-orangnya biasa senang dipanggil dengan sebutan Habib ataupun Habaib, mereka ini nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Artinya nasab mereka ini mungkoti, terputus, atau bahkan maudhu, palsu, tidak dapat diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad.
Artinya klaim mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad tidak dapat untuk diterima, alias palsu. Terlebih-lebih dengan karakter mereka yang seperti ini, ya, tidak pantas untuk diagungkan karena gila nasab. Habib ini nggak pernah nyantri dengan kiai, nyantrinya dengan Habib-Habib saja, ya. Kita coba ulang lagi. Hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk. Ya, Anda bisa dengarkan. Jadi dia menuduh, itu ya, sebenarnya menuduh para kiai, para tuan-tuan guru bungkam. Bukannya bungkam, hai Habib cilik, ya, Habib bocil. Coba nyantri ente, ya, nyantri di pesantrennya para kiai, nyantri di pondok-pondok yang dibimbing oleh para tuan-tuan guru itu, ya. Anda akan tahu bagaimana cara memuliakan Rasulullah yang lebih tepat, yang lebih benar. Bagaimana cara memuliakan ahlul baitnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, walaupun mereka itu sudah wafat, tapi nasihat-nasihat mereka, cara hidup mereka masih sampai kepada kita sekarang. Cara hidup, bimbingan Islam yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya. Masuk ngaji dengan para kiai, ikuti jadwal pendidikan kurikulum di pesantren mereka, maka Anda tidak akan lagi memfitnah para kiai, memfitnah para tuan-tuan guru yang alim-alim itu, ya. Menganggap mereka itu tidak paham ataupun diam saja. Kamu itu gila nasab, ya. Gila kehormatan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak seperti Anda. Apa yang dilakukan oleh ahlul bait Nabi, ya, di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mayoritas ulamanya ahlul bait Nabi itu cuma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW, binti Muhammad, ya. Kemudian para jauzah daripada Nabi Muhammad itu sendiri, ya. Di bawah-bawahnya disebut zuriyah-zuriyah saja. Dan zuriyah-zuriyah itu pun tidak seperti Anda, ya, yang ada di abad ke-3, 4 dan seterusnya, tidak seperti Anda sifatnya yang gila kehormatan, gila kemuliaan, ya. Mereka semua takwa dan tidak bicara di depan orang-orang banyak, harus menghormati dirinya, ya, tidak seperti itu. Bahkan ketika menceritakan tentang Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah, kemuliaan ayah mereka Sayyidina Ali, apa dijawab oleh para zuriyah di masa-masa itu? Jangan engkau ceritakan, jangan engkau berbangga dirinya sendiri, bahkan masih khawatir, tidak tahu tentang masa depan, tentang yaumul kiamah kelak, ditempatkan di mana. Baca sejarah tentang zuriyah Nabi Muhammad yang takwa itu. Kalau yang ini bukan takwa, tetapi gila kehormatan. Belajar sama kiai dan tuan-tuan guru, yang mana yang pantas dimuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka muliakan yang punya ketakwaan, bukan yang punya nasab, ya. Kalau nasabnya tinggi tetapi kelakuannya kayak setan, itu bukan dimuliakan, tapi dididik, dibimbing dulu, dikarantina. Di mana dikarantinanya? Di pesantren-pesantrennya kiai-kiai itu, tuan-tuan guru. Walaupun Anda dipanggil Habib, tetapi Anda pelaku maksiat yang tidak mau bertobat, Anda dikarantina dulu, bukan dimuliakan, ditinggi-tinggikan nasabnya, diagung-agungkan kayak Nabi, tetapi dikarantina dulu di pesantren-pesantren ataupun pondok-pondok. Didikan kiai itu yang tepat, ya. Begitu seharusnya. Kalau para habaibnya, Habib-Habib itu pelaku moralitasnya bejat, kriminalitas, ya dikarantina dulu. Kalau kriminalitas, karantinanya di penjara, caci maki orang, ya. Ulama umpamanya, ya di penjara itu, yang begituan, supaya nggak mengulang. Memakan
apanya istrinya orang lain, yaitu kriminalitas. Tempatnya bisa dikarantina khusus yang begituan. Untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Bukan diagung-agungkan seperti itu ya. Lihat dulu siapa habibnya. Kalau habibnya jahil, bodoh, dikarantina. Di mana dikarantinanya? Di pesantren-pesantren, pondok-pondok yang di bawah kurikulum pendidikan para kiai ataupun tuan-tuan guru. Di sana dulu mereka belajar dulu bagaimana menjadi orang yang benar ya, orang yang baik ya. Kalau habaibnya itu moralnya bejat ya, penzina, pemabuk, ya dikarantina dulu ya, di pesantren karantinanya. Kalau habibnya itu kriminalitas, penjahat, ya karantina, dia diasingkan dulu. Zaman sekarang modelnya ya penjara, begituan itu ya. Jadi bukan dimuliakan, semuanya dimuliakan setinggi-tingginya. Tinggi-tingginya meskipun dia jahil, meskipun dia bodoh, meskipun dia kriminalitas, meskipun dia penzina. Ya, ini kan sudah terbukti. Anda tidak maksum. Ba'alwi itu tidak maksum. Habib itu tidak maksum. Mereka manusia biasa. Bahkan Rasulullah sendiri diingatkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat bahwa diri Rasulullah itu adalah manusia biasa juga. Hanya saja dia ditempatkan, diposisikan oleh Allah sebagai utusan Allah yang menyampaikan ajaran Islam. Begitu. Dan dalam kaidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajarannya yang maksum itu hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah-bawahnya mengandung dosa-dosa, dapat melakukan dosa. Ya. Kalaupun ada yang harus disucikan oleh Allah dari kalangan Ahlul Bait Nabi Muhammad, Ahlul Bait tadi yang saya sebutkan di awal, dan itu pun dengan perintah-perintahnya Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad pun memerintahkan apa yang disampaikan oleh Allah itu. Apa diantaranya? Menutup auratnya bagi kalangan istri dan sebagainya. Nah, dan banyak lagi didikan-didikan itu yang sesuai dengan pendidikan Islam, bukan memuliakan, membabi buta, menjadi gila kehormatan, gila nasab. Ya. Bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Nah, sebab Anda, kamu ingin guru-guru, kiai-kiai bicara tentang kamu, nah ini dengarkan. Kamu tuh ngaji dulu, nyantri dulu di pondok-pondoknya kiai, tuan-tuan guru yang di Bima, yang di Sumatera, yang di mana, di Kalimantan, di Sulawesi ataupun di mana aja yang alim-alim itu. Jangan menuduh mereka punya penyakit hati. Ya, begitu. Sebenarnya kalian barangkali begitu ya, yang mencemburui, yang iri kepada kiai-kiai, padahal para kiai ini sudah memberikan tempat yang sebaik-baiknya kepada para imigran ini ya. Imigran Yaman ini ketika mereka hadir di Indonesia, memuliakan leluhur mereka di sini ya. Tetapi ini generasi-generasinya yang kurang ajar semua ya. Merasa sudah berilmu, alim, merasa sudah suci kayak wali dan seterusnya, dan akhirnya mencaci kiai, menghina kiai, bahwa kiai punya penyakit hati seperti itu. Memang setiap orang dimungkinkan, tetapi tidak pantas ucapkan yang pantas-pantas di hadapan publik ya, saudara-saudariku, para sahabatku sebangsa dan setanah air. Jadi
Saya ulang bahwa kalangan Bang Alwi yang mana orang-orangnya senang disebut dengan Habib atau Habaib, mereka ini bukanlah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka terputus, tidak dapat diakui. Ya. Artinya mereka klaim mereka sebagai zuriat Nabi Muhammad adalah batal, palsu. Sementara itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzu billah, mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahlul baitnya Nabi Muhammad. Cintai para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai, para tuan-tuan guru yang harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzu billah, mungkin